Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita bersyukur buat penyertaan Tuhan di sepanjang minggu ini. Kasih setia Tuhan, kemurahan, kebajikan yang Tuhan nyatakan dalam hari-hari hidup kita. Sewaktu pagi hari ini, penghujung minggu ini, kita mau bersyukur, kita mau berterima kasih kepada Tuhan. Sebab Dia Bapa yang baik bagi kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang minggu ini. Engkau pelihara kami, Engkau jagai kami, Engkau berkati kami. Engkau yang pelihara kami dengan kasih setiamu yang selalu baru setiap pagi. Dengan rahmat-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Sungguh kami berterima kasih kepada-Mu. Kami naikkan pujian, syukur, penyembahan kami bagi. Sebab Engkau yang layak dipuji, disembah, ditinggikan di hati. Haleluya. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Sekali berkatakan, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan sungguh makasih yang Kau beri. Kisah-Nya kasih dan rahmat-Mu selalu tahu dan tak pernah hilang rasa setia-Mu di sepanjang hidupku.
Kasih-Mu melimpah hidupku. Bapa ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagi naikkan suku buat hari yang Kau beri. Kisah hidupnya kasih dan aku selalu dan tak pernah gelap besar sepi dan di sepanjang naikkan suku Kami katakan kenaikan syukur, kenaikan syukur, kasih dan batu satu baru dan tak pernah besar seperti yang di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu,
Kisah setiamu kisah setiamu Bapa, Kau baik bagi kami. Bapa, Kau sungguh baik bagi kami. Kami bersyukur. Terima kasih. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Namamu Tuhan. Engkau Bapa yang baik. Terima kasih. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib Engkau. Kau sungguh heran. Tiada yang mustahil bagimu Bapa. Tiada yang sukar bagimu. Engkau memelihara kami dengan kasih setia.
Engkau menjagai kami dengan kuasa-Mu. Engkau melingkupi kami dengan kasih-Mu. Sertai kami dengan gada dan tongkat-Mu. Kami aman di dalam-Mu, Tuhan. Kami aman di dalam. Kami tenang di dekat-Mu. Kami tenang sama. Terima kasih. Terima kasih. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, kami meninggikan nama-Mu. Sebab Engkau yang layak dipuji, disembah. Engkau yang layak ditinggikan, diagungkan selamanya. Terima kasih. Terima kasih. Engkau baik, Tuhan. Sungguh baik. Sangat baik. Teramat baik. Kau selalu baik. Semuanya Kau baik. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kau sungguh heran, Kamu besar dan ajaib. Kami aman di dalam-Mu Tuhan. Kami tenang di dekat, sebab Engkau penolong yang setia bagi kami. Engkau Bapa yang baik bagi kami. Sekalipun bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, kami mau tetap tinggal tenang di dalam kerajaan-Mu, tidak tergoncangkan oleh apapun juga. Dan pertolongan tidak pernah terlambat bagi kami Tuhan. Dalam tinggal tenang dan percaya,
itu terletak kekuatan kami. Dan kami mau lakukan hal ini. Terima kasih. Terima kasih. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaya pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah mengikat hatiku. Saat aku rasaku lagi, di situ kamu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah mengikat hati. Di mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Dalam hati kami tenang, hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaya pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah mengikat hatiku. Saat aku rasaku lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah mengikat hatiku. Di mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Amin. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah mengikat hatiku. Saat aku rasaku lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah mengikat hatiku. Di mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan.
Di mataku tertuju padamu, rasakan kasih-Mu Tuhan. Ini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Biarlah hati kami tetap tinggal tenang teguh, sekalipun sekeliling kami bergelora, Tuhan. Sebab ada Engkau yang bersama dengan kami. Engkau yang selalu ada dan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Bahkan pertolongan-Mu selalu ada bagi kami. Tidak pernah terlambat, Tuhan. Tapi pertolongan-Mu selalu tepat pada waktu. Untuk kami mau menguasai diri kami. Dan kami menjadi tenang dalam segala keadaan kami. Karena janji-janji-Mu, ya dan amin bagi kami. Suatu pagi hari ini kami buka hati kami lagi untuk janji firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya akan firman. Dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Ya, hari ini kita mau masuk di dalam Yehezkiel pasal yang ke-7. Harusnya Ibu Ciacia hari ini, tapi semalam beliau minta izin karena kondisi tubuhnya yang lemah. Tapi mari setiap kita yang ada, kita juga terus dukung dalam doa supaya Ibu Ciacia juga terus mengalami kasih karunia Tuhan dan dipulihkan. Yehezkiel pasal ke-7 dengan judul perikop kesudahan Yerusalem tiba. Jadi seperti yang kita tahu bahwa Yehezkiel ini adalah nabi yang hidup di waktu yang hampir bersamaan dengan Nabi Yeremia, yaitu masa sebelum penawanan di Babel sampai akhirnya Yeremia juga ikut ditawan ke Babel. Dan di fasa-fasa pertama kita sudah melihat ada begitu banyak nubuatan, nasihat, peringatan yang disampaikan oleh Yehezkiel yang tentunya juga sebenarnya tidak kalah tegasnya seperti apa yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Walaupun seperti Pak Yosia sampaikan kalau nggak salah beberapa waktu yang lalu, kalau Yeremia langsung dalam bentuk kata-kata, tetapi terhadap Yehezkiel, Tuhan seringkali memberikan contoh dalam beberapa lambang-lambang, simbol-simbol. Walaupun Yeremia juga pernah disuruh Tuhan dengan menggunakan lambang-lambang dan simbol. Kalau Bapak Ibu ingat tentang ikat pinggang yang disuruh disimpan, tentang penjunan yang membuat tembikar, bejana. Nah, hari ini kita akan baca di pasal yang ke-7. Kesudahan Yerusalem tiba, kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku. Engkau anak manusia, katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah kepada tanah Israel. Berakhirlah keempat penjuru tanah itu. Kini kesudahanmu tiba, dan aku akan mencurahkan murkaku atasmu, dan aku akan menghakimi engkau selaras dengan tingkah lakumu,
dan aku akan membalaskan kepadamu segala perbuatanmu yang keji. Aku tidak akan merasa sayang kepadamu dan tidak akan kenal belas kasihan. Tetapi aku akan membalaskan kepadamu selaras dengan tingkah lakumu dan perbuatan-perbuatanmu yang keji yang akan tertimpa atasmu. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Nah, sampai di sini dulu saya akan sampaikan sebelum nanti kita baca ayat-ayat berikutnya. Jadi, hal yang harus kita pahami, hal yang harus kita mengerti, sekali lagi, kalau kita membaca di dalam perjanjian lama, Tuhan mencurahkan murkanya. Tentu sekali lagi, kita sudah belajar memahami, itu bukan seperti murkanya seorang manusia karena ego dan amarah semata-mata, tapi itu sebagai sebuah ungkapan hati Tuhan yang sesungguhnya mengasihi. Seperti beberapa waktu yang lalu saya katakan, kasih, Allah itu kasih. Tapi jangan kita salah mengerti bahwa kasih itu harus mentolerir semua pelanggaran, semua dosa. Apalagi yang berkali-kali dilakukan, dinasehati dari yang lembut, sedang, bahkan sampai diperingati dengan tegas, tapi tetap saja terus ditolerir, ya sudahlah kasih. Enggak seperti itu Bapak Ibu. Karena sekali lagi tujuannya kan jelas di ayat yang keempat. Supaya mereka tahu, sadar lagi. Ini Tuhan nih yang ngomong, yang berdaulat, yang mengasihi engkau. Supaya mereka sadar lagi. Karena tadi kita baca ada selalu kata selaras dengan perbuatanmu yang keji. Dan tentu kita sudah melihat betapa keji dan jahatnya perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel, yang bahkan Tuhan saja ngomong, bahkan orang-orang yang di luar Israel pun gak melakukan hal-hal yang sekeji dengan apa yang mereka lakukan. Atau kalau bahasa kita, udah kelewatan nih orang. Udah benar-benar terlalu nih bangsa. Keras kepala, tegar tengkuk, berontak, ngelawan. Nah, atau seperti beberapa waktu yang lalu saya memberikan gambaran untuk kita bisa mengerti, ya samalah seperti kita orang tua, mau seperti apapun anak kita ini tetap mengasihi. Nggak ada istilahnya mantan anak. Mereka itu tetap anak kita, anak yang kita kasihi, walaupun terkadang ketika anak kita bandel, dinasehati dengan perkataan juga nggak bisa. Akhirnya kita harus pakai tongkat kasih. Tapi tentu waktu kita harus mendisiplin mereka, harus memukul mereka, hati kita hancur, hati kita babak belur, sedih. Ya beda-beda. Mungkin ada satu dua kasus, ada orang tua itu tadi emosi karena egonya tersinggung, akhirnya mukulnya dengan nafsu. Nah itu kan lain, lain. Tapi saya percaya kalau orang tua yang benar, orang tua yang mengasihi anak, dan tentu sekali lagi mengasihi itu bukan berarti mentolerir dan membiarkan pembiaran semua pelanggaran, semua kesalahan. Itu bukan kasih. Kasih itu mendidik, kasih itu mendisiplin. Walaupun sekali lagi waktu kita mendisiplin saja, hati kita bisa hancur, hati kita bisa sedih. Apalagi kalau sampai anak itu akhirnya nangis, terluka karena pukulan kita. Nanti yang sedih itu ya orang tuanya, harus ngobatin luka-lukanya. Ya sama seperti firman Tuhan katakan, aku yang memukul, tapi aku yang membebat, kata Tuhan. Karena terkadang ada pendisiplinan yang memang harus diterima. Nah, jadi berkali-kali saya harus mengingatkan ketika kita membaca di dalam perjanjian lama kata murka, geram, gemas. Ya sederhananya ingatlah kita ini orang tua. Kadang kita juga geram, kita gemas. Bahkan kita harus mendisiplin anak kita dengan tongkat kasih. Tapi sekali lagi, itu bukan karena emosi, bukan karena nafsu, bukan karena ingin membunuh anak kita dan membinasakan. Tapi tujuannya jelas supaya anak itu sadar dan kemudian bertobat dan ingat lagi kepada Tuhan. Ya kalau dalam konteks kita orang tua ya supaya mereka ingat kita ini orang tua mereka yang harus mereka respect, hormat.
Dan mereka harus taat kepada apa yang kita perintahkan. Nah, itu hal yang pertama yang harus saya ingatkan terus berulang-ulang supaya kita tidak salah memandang kepada Allah. Seperti yang saya katakan, mau Allah perjanjian lama, mau Allah perjanjian baru itu tetap sama. Dia nggak berubah, dia kekal. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Supaya seperti yang saya katakan beberapa waktu yang lalu, jangan sampai terbangun paradigma, oh iyalah kalau Allah perjanjian lama itu Allahnya jahat, kalau buat salah langsung dihukum, langsung dimatiin. Kalau perjanjian baru kan enggak, penuh kasih karunia. Makanya sampai akhirnya banyak orang yang menamakan diri Kristen tapi kebablasan. Dipikir nggak apa-apa kok, Allah itu kasih kok. Oh Allah nanti ampuni. Nah, sekali lagi kasih bukan berarti harus mentolerir semua dosa dan kesalahan. Allah akan tetap mendisiplin karena keadilannya. Walaupun tentu kita bersyukur kasih dan keadilan Allah yang seharusnya nggak mungkin bisa diterima oleh manusia, tapi kita terima di dalam Yesus. Tapi tentulah kita orang yang sudah menerima pengampunan, menerima keselamatan, itu membuat kita harusnya fokus hati kita kepada Bapa Surgawi dengan hati yang mau terus menyenangkan dan menyukakan tanpa menyakiti. Walaupun sekali lagi terkadang daging bisa lemah, kita bisa berbuat dosa, bukan suka berbuat dosa, dan Tuhan harus mengingatkan kita dari teguran yang lembut, teguran yang sedang. Bahkan terkadang Tuhan harus mengizinkan sebuah situasi untuk mendisiplin kita, tujuannya jelas apa? Supaya kita sadar dan bertobat dan ingat lagi kepada Tuhan. Nah, ayat yang kelima berkata seperti ini. Beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, bencana demi bencana akan datang. Kesudahan datang, kesudahanmu tiba. Seakan-akan ia terbangun melawan engkau. Lihat datangnya. Malapetaka datang atasmu, hai penduduk negeri. Waktunya datang, saatnya tiba. Hari huru hara, bukan tempit sorak di atas gunung. Karena sekali lagi kita tahu seperti yang Pak Yosia juga sudah ingatkan beberapa hari yang lalu, bahkan setelah 23 tahun lebih Tuhan ingatkan, bahkan ketika akhirnya bangsa Babel itu benar-benar datang mengepung mereka, padahal pesan Tuhan sudah jelas, sudahlah menyerah, terus menundukkan diri ditawan ke Babel, maka keadaan kotamu akan tetap baik-baik saja. Toh nanti 70 tahun kamu akan kembali ke situ. Tapi kita tahu akhirnya seperti apa yang dilakukan oleh Yesaya sebagai peringatan, dia harus berbaring selama 390 hari, terus tambah 40 hari. Itu adalah masa pengepungan yang kita baca di akhir dari kitab Yeremia. Itu pun bangsa Israel tetap kekeh, tetap keras kepala, tetap ngotot melawan perintah Tuhan. Bahkan sampai muncul nabi-nabi palsu menganggap Yeremia dan Yeskiel itu sesat. Tuhan nggak ngomong untuk mereka ditawan di Babel, tapi Tuhan akan bela mereka. Sehingga mereka semakin keras kepala, sehingga mereka tetap melawan perintah Tuhan. Tapi akhirnya tiba juga waktu pendisiplinan Tuhan. Seperti yang saya katakan, Tuhan panjang sabar. Ya, panjang sabarnya Tuhan tuh udah pastilah lebih panjang dari panjang sabarnya saya. Lebih panjang dari panjang sabarnya setiap kita. Mungkin panjang sabar kita, ya Pak. Kalau sekali aku oke lah Pak. 2 kali Pak, iya Pak. Tapi 3 kali Pak, wah ini tidak bisa didiamin Pak. Ah, yang lunjak nih. Nah kita kadang cuma baru 3 kali, sudah meledak. Nah Tuhan panjang sabarnya berpuluh-puluh tahun, bahkan ratusan tahun saya katakan. Tapi ya tetap namanya aja panjang, ada ukuran, ada ujung pasti. Makanya hari ini katakan, lihat, sudah tiba waktunya. Memang kalian udah nggak bisa diomong secara verbal lagi. Kan sama kan seperti kita orang tua kan. Kayaknya nggak bisa lagi nih kalau cuma diomongin pakai mulut bapak mama nih. Nah, nggak bisa nih. Harus ada pendisiplinan. Oh, sudah ku diem-diemin ya seminggu. Sudah papa mama biarin ya. Masih juga. Nah, ambil fasilitas. Nah, contoh biasanya seperti itu. Ada limit waktunya. Nah, hal seperti itu yang harusnya membuat kita bisa paham. Oh ya, kan kita ini gambaran dari Tuhan. Diciptakan menurut gambar dan rupa Allah.
Gambarannya ya seperti itu, ketika kita harus mendisiplin, tapi hati kita hancur, ya karena kita punya gambaran Bapak yang benar itu. Nah, jadi ya dari ayat ini kita tahu ya akhirnya tiba jugalah waktu itu. Sekarang dengan segera aku akan mencurahkan amarahku atasmu dan melampiaskan murkaku bersamamu kepadamu. Aku akan menghakimi engkau selaras dengan tingkah lakumu dan membalaskan kepadamu segala perbuatan-perbuatanmu yang keji. Aku tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan. Selaras dengan tingkah lakumu akan kubalaskan kepadamu dan perbuatan-perbuatanmu yang keji akan tertimpa atasmu. Maka kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhanlah yang memusnahkan. Lihat, harinya sungguh datang, malapetaka akan menimpa, kelaliman bertunas, keangkuhan bertaruh, kekerasan bersimah harajalela yang menjadi penopang segala kejahatan. Tidak ada dari mereka yang tertinggal, baik dari kelimpahan mereka maupun dari kemewahannya, kemolekannya pun akan terhapus. Waktunya datang, harinya mendekat, biarlah si pembeli jangan bergembira, dan biarlah si penjual jangan berduka cita, karena kehangatan murka tertimpa atas segala kegemparan mereka. Sebab si penjual tidak akan kembali kepada jualannya, kalaupun mereka masih tengah-tengah orang hidup, karena kehangatan murka tertimpa atas segala kegemparan mereka dan tidak dapat ditahan lagi, dan seorang pun tidak dapat mempertahankan hidupnya oleh karena kesalahannya. Tiuplah sangkakala dan sediakalah segala sesuatu, tetapi seorang pun tidak maju berperang, sebab kehangatan murkaku tertimpa atas segala kegemparan mereka. Pedang ada di luar kota, sampah dan kelaparan di dalam. Barang siapa yang di luar kota akan mati karena pedang, dan barang siapa yang di dalam kota akan binasa oleh kelaparan dan sampar. Dan kalaupun ada yang terluput dari antara mereka, mereka akan tinggal di gunung-gunung seperti burung perkutut di lembah-lembah, semuanya mengerang masing-masing karena kesalahannya sendiri. Jadi sekali lagi ingati, karena kesalahannya sendiri. Semua tangan terkulai dan semua orang terkencing ketakutan. Mereka akan mengenakan kain kabung, kekejutan akan meliputi mereka. Semuanya akan kehilangan muka dan semua kepala akan digundul sebagai tanda perkabungan. Perak mereka akan dicampakkan keluar dan emas mereka akan dianggap cemar. Emas dan peraknya tidak akan dapat menyelamatkan mereka pada hari kemurkaan Tuhan. Ingat Bapak Ibu, harta itu nggak akan pernah bisa menyelamatkan kita Bapak Ibu. Harta itu nggak mungkin bisa untuk nyuap dan nyogok Tuhan untuk membatalkan keputusannya. Itu yang harus kita ingat. Mereka tidak akan kenyang karenanya dan perut mereka tidak akan terisi dengannya, sebab hal itu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan mereka ke dalam kesalahan. Mereka menghiasi dirinya dengan emas dan peraknya dan kepermaian perhiasan ini membawa mereka dalam kecongkakan. Dari emas dan perak itu mereka membuat patung-patungnya yang keji dan dewa-dewa yang menjijikan. Oleh sebab itu aku akan menjadikan emas dan peraknya cemar bagi mereka. Aku akan menyerahkan di rampasan di tangan orang-orang asing dan jarahan bagi orang-orang fasik di bumi ini, dan mereka ini akan menajiskannya. Aku akan memalingkan wajahku daripada mereka, dan perampok-perampok akan menajiskan rumahku yang berharga. Mereka akan masuk ke dalamnya dan menajiskannya, serta memusnahkannya. Sebab negeri itu penuh hutang darah, dan kota itu penuh kekerasan. Aku akan membiarkan datang bangsa-bangsa yang paling kejam, dan bangsa-bangsa ini akan mengambil rumah-rumah mereka menjadi miliknya. Aku akan mengakhiri kecongkakan mereka yang ditimbulkan kekuatan mereka itu, dan tempat-tempat kudus mereka akan dinajiskan. Ketakutan datang dan mereka mencari keselamatan. Tetapi tidak ada. Bencana demi bencana akan datang. Kabar demi kabar akan tersiar. Mereka akan menginginkan suatu penglihatan dari nabi, pengajaran hilang lenyap dari imam, dan nasihat dari tua-tua. Raja akan berkabung dan pemimpin akan diliputi kekagetan, dan tangan seluruh penduduk negeri itu menjadi lemas ketakutan. Aku akan perbuat terhadap mereka selaras dengan tingkah lakunya, dan aku akan menghakimi mereka selaras dengan cara mereka menghakimi, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Jadi sekali lagi pagi hari ini kita memahami tujuan dari pendisiplinan Tuhan itu sebenarnya ya supaya bangsa Israel itu kembali sadar, ingat pada Tuhan. Karena mereka sudah kelewatan banget Bapak Ibu dengan perbuatan-perbuatan keji. Ya kita tahu kalau bahasa Indonesia itu kata keji itu udah benar-benar waduh, itu perbuatan yang di atas sadis, keji banget. Dan sudah berkali-kali dinasehati, berkali-kali diingetin. Tapi tadi juga ada ayat katakan masing-masing karena kesalahannya.
Jadi mari memahami hati Tuhan supaya kita juga bisa menjaga hati kita untuk kita terus belajar menjadi anak yang menghambakan diri kepada Bapa untuk kita mentaati. Bahkan tadi dikatakan bahwa emas, perak itu nggak akan bisa menyelamatkan. Jangan pernah berpikir karena kita buat dosa, oh tapi kan uangnya aku setor ke gereja, kan aku buat perpuluhan. Masih ingat Bapak Ibu, Tuhan pernah ngomong, apakah aku butuh kambing dombamu kalau aku makan? Apakah aku butuh emas perakmu kalau aku perlu? Kata Tuhan, bukankah semua itu aku punya? Jadi mari Bapak Ibu, seperti yang berkali-kali harus saya ingatkan, Tuhan itu bukan cari penyembahan sesungguhnya. Tuhan itu mencari penyembah. Tuhan itu lebih fokus pada kitanya, bukan apa yang kita buat untuk Tuhan. Seperti pemazmur kita sering nyanyikan lagu itu. Dengan apakah ku balas segala kebaikanmu. Bahkan penyembahan hidup kita, semua persembahan materi kita, itu pun gak dapat membalas semua kebaikan Tuhan. Dan Tuhan juga gak butuh itu semua sesungguhnya. Tuhan itu cuma butuh hati kita. Hati yang mengasihi Tuhan. Makanya kenapa Tuhan menciptakan manusia itu spesial dengan free will. Kan kalau Tuhan mau supaya dia dipuaskan dengan penyembahan, tinggal buat aja robot yang kerjaannya menyembah. Disetel 24 jam, nyanyi terus. Non-stop. Bisa nggak Tuhan? Bisa. Wong manusia aja bisa buat musik non-stop. Ya sama seperti kalau yang lain-lain sering saya lihat mereka setel sebuah penyembahan sepanjang hari ditaruh ya tapi itu yang nyanyi kaset bentuk penyembahan di sampingnya ada sesembahan juga ya it's okay itu pemahaman orang silakan tapi saya mau kasih tahu Tuhan nggak butuh hal itu Tuhan itu butuh hati kita dalam kehendak bebas kita untuk mengasihi Tuhan dan taat kepadanya itu yang Tuhan cari dan saya berdoa saya berharap Tuhan menemukan hal itu di dalam hidup setiap kita, Bapak Ibu. Jadi ini yang Tuhan mau ingatkan kita pagi hari ini. Biarlah setiap perbuatan kita itu juga selaras. Paulus katakan kepada jemaat di Filipi, hidup kita ini berpadanan dengan firman Tuhan. Dan percayalah kalau hidup kita berpadanan dengan firman Tuhan, selaras dengan firman Tuhan. Toh, ujung-ujungnya bahasa saya. Yang menikmati itu juga kita, Bapak Ibu. Kalau Tuhan suruh kita sabar dan kita sabar, toh ujung-ujungnya yang menikmati suasana damai dalam rumah tangga kita, ya kita sendiri Bapak Ibu. Ketika kita jujur, karena itu firman Tuhan, dan kita melakukan itu, toh ujung-ujungnya yang untung ya kita dipercaya orang Bapak Ibu. Bukankah orang selalu ngomong, wah kepercayaan itu sesuatu yang mahal, apalagi di dunia bisnis. Nah, ketika kita taat lakukan firman Tuhan jujur, sekali lagi, toh ujung-ujungnya yang untung siapa? Kita, Bapak Ibu. Jadi kenapa jadi susah? Makanya jangan mau lagi tertipu oleh iblis, jangan mau lagi digoda dengan hal-hal yang sepertinya instan, iklan, kata Pak Suyono minggu lalu. Dan akhirnya itu menjerumuskan kita. Tapi mari melalui apa yang kita baca dari kitab Yehezkiel pasal yang ke-7, itu menjadi peringatan bagi kita. Jangan kita menjadi seperti bangsa Israel, bangsa Yehuda, yang keras kepala, melakukan hal-hal yang keji, udah diingetin berulang-ulang, tetap aja ngelawan. Jadi mari dalam kehendak bebas yang Tuhan berikan kepada kita mau mengasihi Tuhan. Karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Dalam kehendak bebas, dulu kita berdosa dan harusnya binasa. Tapi karena kasih karunia Tuhan, Tuhan selamatkan kita. Mari gunakan kehendak bebas kita itu di dalam kasih.
yang kita terima dari Tuhan, untuk kita mengasihi Tuhan, untuk kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dan seperti saya katakan kemarin, seperti apa yang Pak Yosya juga sampaikan, kitab Wahyu katakan, ini hari-hari terakhir. Kalau mau panas, ya panaslah sekalian Bapak Ibu. Kalau mau dingin, ya sudahlah. Wahyu juga katakan yang benar semakin benar, yang kudus semakin kudus, tapi yang cemar akan semakin cemar, yang jahat akan semakin jahat. Itu pilihan Bapak Ibu. Tapi tentulah sekali lagi firman Tuhan yang kita dengar setiap pagi lewat Koram Deo. Itu mengingatkan kita, menasehati kita, meneguhkan kita, bahkan mungkin menegur kita. Untuk kita benar-benar sungguh-sungguh dalam Tuhan. Kita nggak bisa hidup di area abu-abu. Kita nggak bisa hidup di area suam-suam kuku, Bapak Ibu. Karena seperti firman Tuhan katakan, Yesus katakan, ketika anak manusia itu datang ke dalam dunia kembali, apakah dia mendapati iman di dalam kita? Dan sekali lagi saya berdoa, saya berharap Tuhan tetap mendapati iman. Iman itu apa? Sesuatu yang timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Dan ketika kita lakukan, itulah iman. Karena Yakobus katakan apa? Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Sederhana Bapak Ibu kita memahami firman. Firman itu nggak rumit Bapak Ibu. Tapi yang penting kita ini rendah hati, lemah lembut, mati ego, aman kita dengar firman. Tinggal praktek Bapak Ibu. Oke, itu saja yang saya sampaikan pagi hari ini. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau ditambahkan dari apa yang kita dapat dari firman Tuhan pagi hari ini. Saya serahkan kepada siapa hari ini ya? Kalau Joni nggak ada, Hengki nggak ada. Ada yang punya jadwal, siapa yang berdoa jadwal hari ini ya? Oke, kalau gitu langsung saya pimpin saja Bapak Ibu ya. Mari kita berdoa. Bapak kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu, bahwa kami untuk lebih lagi dapat mengenalmu, memahamimu secara pribadi, sehingga kami mempunyai paradigma yang benar di dalam kekristenan kami, di dalam kehendak bebas yang kau berikan bagi kami mau mengasihimu dengan kami mentaati setiap perintahmu. Karena kami tahu ketika kami tahu itu adalah firman-Mu, maka hal yang harus kami lakukan adalah mentaatinya. Dan kami bersyukur kasih karuniamu memampukan kami. Roh Kudus yang menolong kami memahami firman-Mu. Sehingga kami percaya itu adalah firman yang harus kami lakukan. Dan toh ujung-ujungnya ketika kami melakukan firman, itu mendatangkan kebaikan bagi kami. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Tuhan kami terus berdoa untuk Ibu Dorcas. Biarlah bilur-bilur Yesus yang sudah menanggung segala sakit, penyakit, dan kelemahan di dalam tubuhnya. Bilur-bilur Yesus itu yang menyembuhkan dengan sempurna. Roh, jiwa, dan tubuhnya dipulihkan melalui setiap proses yang kau izinkan dialami hari-hari ini, bahwa Ibu Dorcas semakin mengenal dan memahami Engkau secara pribadi, dan hidupnya memuliakan Tuhan. Damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal, terus menguasai hati dan pikirannya, sehingga dalam tinggal tenang dan percaya itu terletak kekuatannya. Tuhan terima kasih, kami juga bersepakat berdoa untuk seluruh ibadah-ibadah yang akan dilakukan, baik di Pelita maupun di gereja-gereja yang lain, baik hari ini maupun sepanjang hari besok. Engkau Tuhan yang punya pertemuan ibadah ini, Engkau dipermuliakan, Engkau ditinggikan, dan Engkau menyampaikan firman-Mu. Sehingga setiap umat-Mu yang datang dengan haus dan lapar, rindu akan Engkau, mereka dikuatkan, diteguhkan, dan mendapatkan jawaban dari apa yang mereka lakukan ketika mereka beribadah kepadamu. Tuhan terima kasih, berkati bangsa kami, berkati kota kami lepaskan shalom yang daripadamu, sehingga ada keamanan, ada ketentraman. Berkati pemimpin-pemimpin bangsa kami, takut akan Engkau ada dalam hidup mereka. Tuhan kami tahu hari-hari ini ada begitu banyak goncangan, tapi kami mohon kasih karunia dan kemurahan. Ada hujan pertobatan yang terjadi atas bangsa kami Tuhan. Dan Engkau Tuhan dipermuliakan atas negeri kami.
Terpujilah namamu Bapa yang baik. Kami bersyukur dan kami mau berdoa seperti doa yang kau ajarkan bagi murid-muridmu. Dan itu menjadi doa kami juga pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan, terima kasih. Engkau juga berkati perjalanan Ko Simon, Caping, dan rombongan malam ini ke China, pergi pulang dalam perlindungan-Mu. Juga perjalanan Hengki dan Meli kembali ke Jambi, Tuhan juga sertai. Bahkan Marcel, Tuhan juga pulihkan tulangnya. Dan sepanjang hari ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Malaikat maga tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami sepanjang hari ini. Dan biarlah kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Dia Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Thank you, Her. Oh, malam ini terbang ya? Iya. Oke. Manuel.